Gideon masih tarik-tarik sini. Marcus Fernaldi Gideon. Saya ingat sekali itu, biar nih teman-teman tidak percaya atau mau percaya atau tidak, saya tidak bisa lupa itu. Oke, kembali lagi di Ada Ke Channel. Ada dong. Ada dong. Oke, sekarang konten lama lagi yang dihidupkan kembali. Toh, hari ini kita upload Acarita Rom. Jadi sekarang kita masuk lagi di konten Acarita Rom. Nah, di konten ini saat ini kita mau bicara tentang kehidupan atlet. Karena mungkin banyak yang tidak tahu juga teman saya ini, Jason ini mantan atlet nih. Atlet daerah. Atlet daerah, bisa dikatakan atlet. Atlet bisa. Atlet olahraga apa lagi? Bulu tangkis. Bulu tangkis deh. Iya. Oke, mungkin langsung saja. Mungkin banyak yang di luar sana atau penontonnya adakah yang bertanya bagaimana caranya jadi seorang atlet atau bagaimana kehidupannya atlet selama menjadi seorang atlet. Kita tanyakan sekarang. Langsung saja ya. Oke, Jaswan. Awal pertama suka bulu tangkis gara-gara apa? Sebenarnya awal pertama mungkin hampir sama aja dengan semua atlet yang ada di muka bumi. Iya. Ya karena ikut-ikut sama orang tua kah. Karena awal-awalnya itu kebetulan paceku tuh senang dengan olahraga bulu tangkis dan pada masa mudanya juga main bola. Main bola hanya ya mungkin karena faktor usia dengan perkumpulannya di dekat-dekat rumah. Mungkin juga karena apa ya? Lapangan bulu tangkis itu di perumahan lebih gampang didapatkan. Iya sih, iya tahu. Daripada lapangan bola. Iya. Makanya Paci itu hari sering pergi main bulu tangkis. Usia berapa saya mulai kenal bulu tangkis sih? Mungkin ya masih 5-6 tahun lah mungkin. Wih, lumayan cepat juga nih, 5-6 tahun. Cepat sekali saya kenal bulu tangkis sebenarnya memang karena paciku memang hobi dengan olahraga dan pilihannya bulu tangkis. Ya. Akhirnya setiap dia pergi main saya sama kaciku selalu dibawa pergi ikut-ikut main. Akhirnya kelas 1 SD saya mulai ikut latihan. Jadi kelas 1 ke SD mulai ikut latihan. Tapi belum apa namanya? Belum terlalu serius. Oh iya. Mungkin main-main biasa sih. Iya, mungkin hanya untuk apa? Penyaluran Hobi, iya deh. Itu juga karena Paca yang kasih kenal dik. Iya. Berarti dulu main pertama langsung di kompleks dulu begitu. Awalnya di kompleks, baru kebetulan itu hari dekat rumah ada klub toh. Iya. Nama klubnya dulu itu hari Tegas Muda, PB Tegas Muda. Pelatihnya itu ex Sulsel juga, mantan pemain Sulsel. Terus akhirnya saya dimasukkan ke situ. Ketemu dengan teman-teman senior yang memang juga ada yang bagus, ada yang juga yang memang hanya sekedar hobi. Sudah tapi sampai kelas 1, kelas 2 saya berhenti karena harus pindah daerah tuh. Oh iya, keluar dari Makassar. Keluar dari Makassar. Okay. Jadi itu awalnya. Awalnya di situ. Tapi memang kau ini suka bulu tangkis karena narakan kau bapak untuk suka itu olahraga atau memang itu olahraga kesukaanmu? Sebenarnya sih tidak bulu tangkis sih awalnya. Saya suka memang bulu tangkis, tapi saya juga senang dengan sepak bola. Oh iya. Nah lucunya itu setelah saya kembali ke Makassar waktu itu kelas 4 SD, saya sempat dibawa ke salah satu klub akademi sepak bola di Makassar yang terkenal sekali. Mungkin ada yang teman-teman tahu Makassar Football School. Oh MFS. toh. MFS ya. MFS itu hari saya sempat ke sana jalan-jalan sama Pace karena kebetulan memang Pace itu hari mungkin pilihan orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak lari salah. Iya. Sebelum kiri kanan. Sebelum terjebak dengan pergaulan anak lorong tuh. Iya. Anak lorong, jadi mungkin Paceku memilih untuk mungkin saya harus menyalurkan bakatku di tempat lain toh daripada harus membuang-buang waktu di sana. Oh, iya. Sudah saya dibawa ke sana. Saya sempat mengambil formulir, tapi Paceku itu hari
tahu kalau sejatinya ada klub bulu tangkis di situ, dan temanku waktu di PBS Tegas Muda itu katanya katanya Pak Ceku di situ latihan toh. Iya. Itu nama klubnya Avanti. Avanti di Makassar ini. Iya, kalau di Makassar ya salah satu klub besar lah. Nah, kenal mi orang lah. Kenal nih orang. Kalau teman-teman bulu tangkis tahu ya. Buat teman-teman yang bergaul di dunia bulu tangkis tahu lah. Pasti tahu Avanti, PB Avanti di. Nah, dari situ saya akhirnya memilih untuk serius sebenarnya Di jalur bulu tangkis. tangkis sejak itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD di. Berarti bisa dibilang awal karirmu sebagai atlet dimulai kelas 4 SD kok. Awal karir mulai sebagai pemain bulu tangkis bisa dibilang di situ karena waktu itu setelah 3 minggu saya latihan, saya dikasih ikut pelatih ke kejuaraan. Ya awalnya sih coba-coba tuh. Iya. Mungkin pelatihku juga berpikir untuk apa latihan kalau tidak ada target toh, tidak ada kejuaraan yang kita ikuti. Sudah Pace iya kan juga sudah bisa ikut pertandingan itu hari persensa wali kota Makassar. Setelah itu saya ikut puji Tuhan sampai semifinal langsung semifinal. Betul. Yang kalah saya itu juniorku. Satu klub. Oh. Berapa lama kau latihan itu baru langsung ikut kejuaraan? 3 langsung minggu. kau 3 minggu. 3 minggu saya latihan. Nah pada saat itu karena saya dilihat bisa berprestasi di situ, Pak Ceku kasih saya pilihan, apakah kau mau serius di situ atau tidak toh? Jadi saya bilang kepalang tanggung, bilang maksudku ada bisa lihat toh Cakalan. iya maksudnya juara mah. Iya. Paling ya semifinalis lah. Untuk atlet yang baru 3 minggu latihan dan ikut kejuaraan langsung semifinalis bang. Ngeri sebenarnya itu. Ya puji Tuhan juga, mungkin karena saya juga bakatku di situ ya sudah saya bilang ya sudah, saya serius di situ. Akhirnya sekolahku di nomor 2 kan. Nah pada saat itu ya saya sudah tapi pada saat saya itu kalau sempat SD masih bisa membagi waktu untuk belajar dan latihan toh. Karena pada waktu itu kebetulan saya masih bisa lah bersaing di sekolah lah, toh masih bisa ranking apa segala macam. Dan lucunya saya juga pindah ke sekolah, kan saya kebetulan 4 kali pindah sekolah karena pekerjaan orang tua. Yeah. Sampai akhirnya saya pindah ke sekolah di Maros. Pada saat itu saya pindah karena akan ada event antar sekolah kalau saya tidak salah itu dulu namanya O2SN. Oh iya, O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Iya. Saya ikut di situ. Saya itu hari wakili pertama seleksinya per kecamatan antar sekolah kan. Antar sekolah per kecamatan. Saya juara. Saya wakili lagi kecamatan Turikali itu hari. Saya wakili. Saya juara. Saya wakili akhirnya Kabupaten Maros. Makanya teman-teman yang lihat saya itu hari di Makassar pada heran-heran kenapa kau ada di Maros. Nah, kau harusnya di Makassar tuh. Sementara klubku kan Makassar tuh. Saya juga terikat di PBSI Makassar. Terdaftarnya di PBSI Makassar. Sampai ya begitu hanya karena kita sesama pebulu tangkis jadi tidak terlalu pusing dengan di mana kau berasal. Tetap kayak keluarga, kayak saudara sudah Ya setelah itu di situ lah saya mulai lebih serius dengan bulu tangkis. Terus kan ceritanya nih masuk merambah ke dunia atlet, bisa dibilang profesional itu, bisa dibilang begitu. Kalau profesional sebenarnya untuk level Makassar tidak ada. Kalau profesional kan hitungannya dia tidak ada lagi yang dibiayai. Oh, kalau profesional begitu. Artinya kau cuma tahu main. Kita cuma tahu berprestasi. Main dan berprestasi. Ketika kau sudah berprestasi, ya kau harus mendapatkan hakmu. Itu profesional begitu. Profesional. Kalau buat saya pribadi, karena melihat dari apa yang terjadi di dunia olahraga, kalau hitungan profesional seperti itu. Begitu. Jadi bisa dibilang awal-awal lu menapaki karir lah sebagai atlet bulu tangkis tuh
Itu dimulai ya, kelas 4 ke SD yang di apa kontes O2 SN itu, Olimpiade itu. Nah, kalau awal-awal nu perjuangan masih awal karir begitu, apa-apa yang melewati begitu, apa kesulitan? Paling sulit saya dapat sepatu di awal. Sepatu Karena perlengkapan bertanding ini yang paling susah itu sepatu. Perlengkapan pertandingan paling susah saya dapat itu sepatu karena ukuran gigiku kecil sekali. Itu hari saya tidak tahu ukuran gigi kecil karena kecilnya tidak tahu ukuran berapa saya tidak tahu. Keliling saya di toko olahraga di Sumboku, setengah mati cari baru dapat. Karena itu hari seingatku belum ada merek Yonex untuk ukuran kecil, Victor belum ada, Li-Ning belum ada, Fly Power apa dan segala macamnya belum ada. Itu hari saya pakai sepatu merek FBT, Thailand punya kayaknya kalau saya tidak salah. Saya juga dapatnya di Sumboku itu hari. Paling susah sekali saya dapat itu karena waktu itu yang terkenal itu Dragon. Ada itu dulu orang seringnya pakai Dragon itu kayak sepatu takraw yang tipis. Kalau itu yang rata-rata. Orang-orang yang tahu bulu tangkis itu tahu itu sepatu dia. Iya, sepatu Dragon. Dan mau juga paling juga kita membeli Yonex juga, mahal sekali bos. Iya. Masih mandiri bos. Iya bos. Biaya. Masih Pada biaya. saat itu orang tua saya belum mampu belikan saya Yonex. Jadi tantangan sebenarnya tuh mencari itu di sepatu Iya. Karena racket itu gampang Ji. Ya racket itu gampang. Iya. Tas racket, pastilah baku bawa dengan racket. Yang susah itu. Sepatu di. Sepatu. Tapi akhirnya udah apa Ki? Nah itu sepatu. Itu yang sepatu yang saya pakai mungkin harus sekitar 6 bulan. Ya paling lama sepatu saya pakai 6 bulan. Rusak nih. Rusak, ganti. Tapi dengan merek yang sama. Waktu itu kayaknya saya ganti jadi Aztec. Tapi dapat ya ukuran. Dapat ukuran. Mungkin pada saat itu sudah banyak atlet yang kekurangan dan produsen sepatu sudah mengetahui akan hal itu. Ya, dan mungkin juga karena pasar bulu tangkis di Indonesia besar mulai merambah ke sektor anak kecil karena menurutku untuk berprestasi itu harus dimulai dari dini. Nah, makanya tadi aku bilang waktu aku bilang pertama kok aktif di umur 5-6 tahunan mulai mengenal bulu tangkis itu aku bilang pas itu wajar lah bagi seorang atlet untuk mulai kenal olahraganya di umur segitu toh dan diarahkan ketika masih umur SD. Iya. Kalau perjuangan yang lain mungkin kayak jarak ke tempat latihan dengan rumah atau bagaimana? Itu jaraknya ya puji Tuhan memang sangat jauh. Karena saya itu hari karena tinggal di Sudiam. Baru tempat latihan lu? Tempat latihanku di Sentral. Jalan di Ponegoro toh. Terus kadang-kadang saya harus pulang sendiri. Oh, kadang diantar juga? Kadang diantar, kadang pergi sendiri juga kadang-kadang karena tugasnya Pak itu yang harus melayani jadi tidak bisa dihindari itu. Saya harus pulang biasa saya sampai di rumah jam 10 malam. Waduh. Untuk anak-anak kelas 4 SD. Anak-anak kelas 4 SD, PT itu hari. Berapa kali sambung po itu? 1 kali Ji. Saya dulu yang PT langsung di. Saya jalan dulu tuh, jalan dari tempat latihan ke Masjid Raya. Oh iya, agak lumayan gitu. Kadang-kadang saya teriakin sama orang-orang situ, lebih besar tas raketmu daripada kau. Dia belum tahu ya dia teriaki akan menjadi seorang yang gini kader. Oke, terus itu perjuangan lumayan gitu bertanding, latihan, toh kesulitan mencari alat-alat pelengkap diri itu. Nah sekarang kita masuk di puncak-puncak karir Ini terjadi di umur berapa? Apa udah dapat di puncak karir begitu? Puncak karir sebenarnya mungkin saya dapat karirku mulai berprestasi di level pemula sampai Taruna. Umur berapa itu? Pemula itu kayaknya saya umur 10 sampai 18 tahun. Pemula sampai Taruna itu jenjangnya itu dari umur 10 tahun 10 sampai 18. Sampai 18 tahun. Ya saya punya juara. Tapi saya paling enggak ada rezekiku mungkin untuk jadi juara Sulsel. Hanya sampai di runner up saja. Sekalipun saya pernah pernah hampir sudah kalahkan nih yang menjadi
lawan utamaku ceritanya. Oh iya. Ceritanya dia di unggulan pertama. Unggulan 1 ya. Kau unggulan kedua. Saya di unggulan ketiga kalau pada saat itu. Lu kalah unggulan pertama di turnamen kan? Iya, saya ketemu di semifinal. Waktu itu Gubernur Cup kayaknya dibikin di lapangannya Icli Kuwata di Goa. Dibikin sana. Saya kalah nih. Unggulan pertamanya ini turnamen tuh. Saya bilang, "Ai, juara main. Bisa mau juara ini tuh." Akhirnya saya bisa pegang titel terbaik Sulsel tuh. Iya. Allah, kenapa anti klimaks di final? Kalah kan? Iya. Kalau orang judi itu habis soalnya. Karena pasti banyak yang pegang. Iya lah, pasti banyak orang yang pegang kita, Pak. Di semifinal saja. Set ketiga saya sudah dikalah 8-0. Waktu itu masih poin 15, jadi masih pindah-pindah bola tuh. Iya. Saya sudah dikalah 8-0 di semifinal. Saya bilang, "Bah, sudah setengah permainan ini, Pak." Tapi ya mungkin karena saya masih unggul di stamina dan mental. Nu balik ada. Akhirnya saya balik. Itu harus saya kurang, kalau tidak salah 17-15 Jus ki? Iya. 17-15 saya naik di final. Dan di situ mulai namaku. Di situ namaku. Karena nu kali cerita unggulan pertamanya. Iya. Di situ namaku. Sudah berjalan terus sampai ya gonta-ganti turnamen. Puji Tuhan ada juaranya. Kalau Makassar, kalau Kota Makassar waktu itu di levelku bisa dibilang saya yang pegang. Bisa dibilang begitu. Bukan sombong ini, tapi memang betul nih. Senin saya bawa bajuku, saya kasih lihat bajuku. Pakai namaku di belakang dengan Makassar di punggungnya. Iya. Berarti itu hari itu tahun berapa? Lama sekali itu. Yang juara 2 kok. Regional Sulsel. Saya lupa itu. Itu masih level remaja kayak misalnya. Tahun berapa? 2000-an lah. 2000-an awal begitu nih. 2000 pertengahan. 2006 saya SD. Ya mungkin sekitar ini 2006 2007. 2008. Antara 2006 sampai 2008 nih. Berarti bisa dibilang kalau regional Makassar kami pegang ini. Bisa dibilang begitu karena waktu setiap kali saya seleksi, puji Tuhan saya yang terbaik. Kalau untuk kayak ke Jurprov, Iya. Ke Jurprov kan 2 kali saya pakai bawa nama Makassar 2 kali. 2000 berapa saya bawa itu 2011 kan? 2011 kalau saya tidak salah. Pakai nama Makassar di Kejur Prof, main di Belopa sama Palopo. Itu Kejur Prof itu. Kejur Prof. Jadi mungkin ada apa sebutan kalau fans bulu tangkis? Badminton lovers yang nonton ini toh mungkin bisa tanya, atau yang badminton lovers senior nih toh, apalagi yang domisili Makassar nih pasti kenal Jaswandi. Ya kalau untuk sebaya aku atau adik-adikku yang tidak terlalu jauh mungkin kenal saya, tapi kalau yang sekarang ini kan saya sudah vakum berapa tahun. Berapa tahun aku vakum? Mungkin harus saya berhenti total setelah turnamen yang di Maros itu. Saya berhenti total dari sejak itu kayak 2000 berapa tuh ya? 17. Mungkin sekitar 3 tahunan lah. Itu lagi Menko yang terakhir di Maros itu kan lama mau juga. Iya, lama saya tidak main. Hampir mungkin sekitar 6 bulan 1 tahun. Gitu deh. Saya KKN juga. Diminta sama teman main di sana. Sebenarnya saya tidak mau sekali main di KKN itu ya. Sudah saya bilang, ayo tidak apa-apa aja lah. Penting kita pakai nama kampus toh. Yeah. Setidaknya biarlah yang penting ada bawa nama baik kampus di daerahnya orang. Nah itu hari juga teman bilang bawa ke peralatan, saya bilang ya usah bawa peralatan deh, terlalu jauh. Orang di sana masa dia kan. Iya, maksudnya saya bawa sepatu saja sama baju dan celana toh. Nanti kau yang sediakan raketnya. Nanti kau pakai raketmu saja toh. Jadi sudah kita main sana, puji Tuhan juara. Dikenal lagi di sana. Naik lagi nama tapi tidak naik harga. Oh iya, bicara harga karena kau menyinggung ini. Dulu kontrakmu berapa? Saya tidak pernah bicara kontrak sebenarnya sih. Kalau saya ada yang saya itu atlet tidak enakan. Iya. Iya, atlet tidak enakan jujur.
Makanya itu teman-teman yang ada yang apa yang di belakangku nih namanya atau kasih level-levelku saya tanya. Kadang-kadang Berapa? kalau kau tarkam berapa? Bilang 2,5 juta per pertandingan. Bilang tidaklah per turnamen. Per turnamen. Oh, kalau persahabatan 250.000. Jadi sekali persahabatan dipanggil 250.000. Kau dulu, Felismu? Hah? Kau dulu? Kalau saya ditanya ya Per paling turnamen. ucapan terima kasih. 2M. Makasih Mas. Iya. Ucapan terima kasih. Karena rata-rata juga orang yang manggil kadang-kadang tidak tahu diri, Bos. Weh, Jadi buat adik-adik yang sekarang itu ya kalau mau dipanggil-panggil pas sampai pasang harga lah. Iya, jangan kayak Yasmin. Ya jangan kayak saya. Kayak saya begini nganggur. Tidak Tidak ada kehidupan. Tidak ada apa-apa. Iya, kalau kalian masih kuliah dan sekarang punya nama ya pasang harga lah kalian. Iya. Bisa buat biaya kuliah, Bos. Tapi puji Tuhan juga ini bulu tangkisnya yang bawa ke kuliah akhirnya, Dik. Ya puji Tuhan saya lulus SMA, masuk kuliah juga karena bulu tangkis, naik pesawat juga karena bulu tangkis. Ke daerah-daerahnya orang Jawa gara-gara bulu Iya. tangkis. Iya. Mantap. Pernah coba level nasional? Pernah? Pernah saya. Sirnas begitu. Sirnas saya berapa kali? Makassar 1 kali. Makassar berapa kali? 2 kali, 3 kali. Jakarta Open pernah. Wih, Siliwangi Open pernah. Bandung. dan prestasimu ya lumayan lah untuk Ya untuk level-level itu saya sempat masuk 8 besar ya untuk lumayan nih. level nasional. Tapi Untuk anak daerah yang bisa dibilang baru pertama keluar kandang Ya. dan sampai 8 besar. dan puji Tuhan setiap kali keluar ya enggak pernah jelas istilahnya saya di kala pertama. Maksudnya harus ya pertandingan kedua atau Ya, ketiga pilih. kedua atau ketiga ya. Tidak bilang baru datang langsung pulang. Iya. Jadi setidaknya datang masih menginap enak-enak di hotel, tidak disuruh cuci baju. Kan biasanya itu kalau kita pergi keluar begitu tuh. Yang pertama keluar tukang cuci baju. Bikin perjanjian. Bagaimana? Yang kalau pertama cuci baju, siap. Dan tidak pernah dapat apa nih. Kadang-kadang juga saya dikasih bayi. Maksudnya Saya saya menamai tidak ada lawannya lah. Dari lawan boleh. Dari kasih lawan nanti di Langsung ronde kedua. Langsung ronde kedua. Terus tantanganmu selama berada di puncak karir ini pasti banyak toh. Pasti banyak. Terlalu riak Ki, kalau itu di belakang. Tantangannya perempuan. Kadang-kadang ada telepon tidak jelas, SMS tidak jelas. Ya mungkin juga itu sudah tidak bisa jauh dari hati kayaknya. Kayaknya rahasia umum itu di. Iya, seks bebas. Masa? Tapi kok tidak gitu? Enggak ya saya. Saya percaya sama Jason, tidak jadi dia tahu. Ya kalau teman-teman tidak percaya juga tidak apa-apa. Iya, terserah nih. Iya. Jelasnya puji Tuhan ya Masih terjaga. nakal-nakal Masih bisa dipertanggungjawabkan deh. Iya. Masih bisa dipertanggungjawabkan deh. Dari tangkap jawab polisi lah. Enggak. Tapi memang itu godaan itu dia dari luar lapangan itu di selain cedera. Iyalah. Sebenarnya kalau untuk kita level-level daerah ya tidak terlalu banyak jadi mungkin kalau level-level nasional timnas lebih banyak lagi godaannya tuh. Apalagi dengan nama Tenal. Tapi memang rata-rata banyak atlet yang akhirnya redup karirnya gara-gara itu perempuan. Yang pertama kesempatan hilang karena cedera tuh. Iya. Yang Lewat kedua, momentum ya, tadi. Yang kedua ada juga yang apa sih istilahnya? Tidak tahu diri begitu. Maksudnya sudah dikasih jalan Dan ambil tidak diambil Ji, tapi dia lupa tujuannya. Toh terbawa pergaulan, terbawa apalah. Ada di kesempatan dikasih. Iya, karena kayak misalnya 2000 berapa saya ikut turnamen di Jawa. Jakarta Open nih. Waktu itu saya ditawari Jaya Raya kalau saya nggak salah. Tangkas yang Jawa. Klub tangkas. Iya, Tangkas Alfamart, tempatnya Jonathan. Ditawari kan? Ditawari saya tahu. Ditawari saya temani temanku. Temanku ini sudah deal. Dia mau latihan di Tangkas tapi biaya sendiri, belum ditanggung sama pihak Tangkas tuh. Sudah saya temani ke sana. Sambil saya lihat-lihat nih lapangannya lapangannya klub-klub profesional Jawa memang luar biasa. Kalau mau dibandingkan yang kita di sini, jauh sekali.
Jadi wajar gitu atlet Jawa lebih bersinar daripada Iyalah. kita nih. Wajar. Gitu. Sekarang kan sudah terbagi divisi. Jawa itu masuk di divisi 1. Kita ini masuk di divisi 2. Selesai setiap kejurnas. Oh, sudah terbagi begitu. Iya. Jadi teman-teman biasa ketawa aja. Kalau kau masih juara di divisi 2 buat apa? Harus lebih baik. Langsung ke sana. Tapi masalahnya buat daftar di klub itu lagi pasti ada biaya toh. Kalau untuk Jarum itu kan ada seleksi beasiswa nasionalnya itu yang yang Sirnasnya tadi sempat dimasalahkan sama KPI itu. Ya, KPI. Terus kalau klub-klub yang lain biasanya ngambilnya dari Sirnas. Kalau dia lihat bakatnya ada, dia berani ambil. Biar mungkin kalau pihak klub yang mau diambil ada fee-nya, bayar transfer lagi. Adalah kontrak yang harus dilewatin. Waktu itu saya ditawari, tapi saya ditanya Ditangkasin. Saya ditanya, saya disuruh bayar ke berapa? 2,5 juta. Di tahun segitu lumayan nih. Bukan saya yang dibayar, saya disuruh bayar dulu. Iya, masuk kok bagi kau yang ceritanya anak daerah mau latihan di klub profesional dan disuruh bayar 2,5 juta, lumayan nih. Mahal sekali sih sebenarnya. Terus saya ditanya, kau mau tidak? Saya bilang saya mau pasti. Ya, jelas. Profesional dong. Kan untuk ke pelatnas, cita-cita semua atlet bulu tangkis semakin dekat. Waktu itu Gideon masih tarik-tarik sinar di situ. Sama bapaknya. Gideon Minion ini. Iyo. Oh, dia dari Tangkas juga. Tangkas juga. Nanti dia di dewasa baru ditarik sama Jaya Raya masuk. Jadi masih masih ditegonya kan bapaknya yang saya nggak tahu dia bapaknya kepala pelatih atau kepala pengurus di situ. Di Tangkas itu. Dan temanku juga itu asramanya di rumahnya Gideon. Kalau saya nggak salah ya, kos-kosannya. Gideon masih tarik-tarik sinar. Markus Kernal di Gideon. Saya ingat sekali itu, biar nih teman-teman nggak percaya atau mau percaya atau tidak, saya nggak bisa lupa itu. Terus ditawari, saya sama temanku nih ada satu, sekarang di Jakarta. Masih main? Tidak nih, sekarang jadi supervisor Guinness. Wah. Katanya. Terus saya ditawari 2,5 juta, saya bilang kemahalan kok. Saya tanya, Pace nih, saya tanya. Ada tawaran ya? Saya pulang tuh, saya dikasih kesempatan itu tapi dengan biaya segitu per bulannya tuh. Nah pada saat itu ya gaji guru Pak belum kayak sekarang. Coba kayak sekarang ya mungkin saya di sana. Nah karena itu saya menyesali kalau teman-teman sampai ada yang menginjakkan kaki di situ tapi menyanyiakan kesempatan. Iya, maksud saya oke lah kalau kau tidak bisa masuk pelatnas. Tapi usahakan kau bisa nyari uang dari situ. Biarlah kau bukan labelnya atlet pelatnas tapi namamu ada di kalangan pro begitu. Maksud saya sekali tarkam bisa 80 juta gitu. Kayak kan kita ini kalau level-level bulu tangkis dunia bos, kita ini selevel Brasil di sepak bola. Iya. Sombong amat. Kalau di dunia nih. Jadi ketika kita punya kesempatan menginjakkan kaki di klub-klub profesional Jawa ya manfaatkanlah itu. Ketika kita berhenti, maksudnya sudah melewati level junior, dikasih kesempatan untuk melatih tarkam bisa menghasilkan uang dari situ. Pergunakan itu. Iya, pergunakan itu dengan baik-baik. Karena banyak orang yang ingin masuk di situ tapi tidak bisa. Iya. Dan kalian punya kesempatan tapi disia-siakan, betapa tidak beruntungnya Anda. Anda memang Jancuk. Oke. Terus kan ceritanya nih lewat nih toh puncak karirmu. Terus masa-masa redupnya. Masa-masa redup saya ketika saya sudah menginjakkan kaki di perkuliahan sebenarnya. Perkuliahan di 2014, 2015. Tahun berapa sih KKN itu di? 15-16 kayak saya KKN itu sudah berada di masa-masa mulai meninggalkan dunia itu deh. Iya, sudah bad mood. Sudah mulai bad mood dan saya juga mungkin karena beberapa hal yang tidak bisa cerita di sini. Mungkin saya tidak bisa cerita di sini. Terlalu berbahaya. Ada masalah dengan beberapa orang. Channel kami masih baru, belum 200 subscribernya. Akhirnya setiap kali saya ditanya untuk main lagi
apalah itu mengenai bulu tangkis, saya sedikit Kayak menghindar dengan segala pertimbangan tuh karena Ya. saya cukup bilang. Kau pernah di situ lah. Iya. Jadi ketika mungkin yang baru-baru naik namanya mau sombong ya terserah kau. Mau pandang saya sebelah mata ya terserah kau. Setidaknya senior-seniormu tahu saya. Kau waktu ini yang sombong tuh waktu Jaswan sudah naik, kalian masih apa makan pasir? Seninnya saya punya, seninnya zamanku teknologi sudah kayak sekarang. Saya kasih ke fotoku dan Jonathan. Wah ada nih. Saya sama Jonathan dulu. Begini sekali. Aku bawa juga sih. Sekarang masih begini. Begini. Manusia bangsat itu. 2000 berapa? Tetra Pak 2000 berapa ya? 2008 kah? 2009 saya ikut. Saya sama temanku dari Polopo. Dia dikalah sama anak Polopo tuh. Jonathan Kristi. Dikalah sama temanku itu. Awalnya kita ngobrol, makan bareng, apa segala macam. Di gor juga sama-sama cerita-cerita. Tiba-tiba tidak ada omong Iki. Mau jogging? Mau joki. Wah, saya bilang bang ngeri nih orang. Baru dikalah. Di dalam lapangan. Dia bawa keluar lapangan, bos. Bukan ada tuh, enggak usah sampai keluar. Dan pada saat itu saya ketemunya teman pasanganku itu ketemunya 2 kali. Di tunggal ketemu dia kalah Jonathan. Di ganda. Pasanganku itu sama saya ceritanya di temanku tuh yang kalah Jonathan. Ketemu Jonathan lagi. 2 kali lagi. Hampir. Coba 2 kali. Seandainya kita kalah selesai bola-bola. Tidak ada. Saya tidak kenal Jaswan. Jonathan bilang gitu. yang saya tidak pernah lihat itu Anthony Ginting sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dari segi umur harusnya aku dekat. Satu level saya dengan mereka. Jadi masa-masa redupnya kan itu bukan biasa atlet redupnya gara-gara cedera atau kalau kau memang karena lebih mengutamakan di pendidikanmu nih dan memang ada beberapa faktor yang membuat kau akhirnya harus menjauh dari bulu tangkis. Sampai akhirnya saya bilang, sudah mencukupi kayaknya deh. 14 tahun bukan waktu yang sebentar, bos. Dengan apalagi dengan prestasi dan semua yang didapat 14 tahun itu lumayan. Ya kalau teman-teman yang lain yang masih aktif manggil-manggil kadang-kadang saya bilang nantilah. Mungkin saya akan kembali ke lapangan lagi tapi ya untuk cari keringat mami. Bersosialisasi dengan teman-teman lama kah? Siapa tahu ketemu teman lama. Iya, nostalgia apa? Iya. Tapi skill lu masih ada juga? Mungkin sudah hilang. Mana saya sudah kurus begini. Pengangguran. Beban pikiran banyak. Nanti biar servis tidak kena gitu. Bisa jadi. Teman-teman sudah ada yang melatih di Qatar, kita masih tinggal Ada temanmu di Qatar? Ada. Deh, sama-sama na sosial. Iyo. Dia balik ini kayaknya corona. Tapi ratusan pasti gaji ini terus. Ya sudah menikah gara-gara itu kayak. Gara-gara itu. Itu mana serius itu mana? Ya Anda yang tidak menseriusi memang dasar tahu. Itu yang kemarin saya privat bulu tangkis itu. Yang ex-pelatnas itu. Iya. Pernah juga di Qatar. Melatih juga. Melatih itu pasanganku di junior sebenarnya. Pasanganku di junior dia punya rezeki memutuskan ke Jakarta. Dan puji Tuhan prestasi bagus sempat di pelatnas juga. Ya kalau sudah begitu negara-negara yang baru berkembang pakai kau lah. Iya, yang baru belajar bulu tangkis tuh. Banyak tuh anak Jarum rata-rata Kanada, Jerman. Yang baru belajar bulu tangkis. Yang sudah berprestasi di sini di Indonesia tuh. Iya. Memilih untuk jadi pelatih di luar. Pelatih klub luar atau tim nasional luar. Iya. Mahal Pak. Berapa? Tapi katanya kadang-kadang jual harga diri. Bisa menang dijual dikasih kalah. Ya buat saya mah ya ayo kalau begitu Pak. Nggak ditahu juga kita di Indonesia Pak. Uang haram, uang judi. Tahu aja sih. Sampai di sini pakai sepatu Jordan. Tanya berapa kayak outfit kau? Yang sepatunya lebih mahal daripada harga kosan-kosannya kita toh. Sepatunya lebih mahal dari harga motor saya. Baca. Terus setelah tidak jadi atlet mau kok apa yang lebih gini sekarang ini? Maksudnya setelah kau melepas atlet toh, ya kuliah terus apa begitu? Ya setelah kuliah sempat kerja kemarin tuh di Morowali. Capek, takut bencana terus. Akhirnya pulang.
memutuskan pulang. Sekarang ya konsen di Adaka Channel Sama jadi Harvest Moon. beternak. Puji Tuhan kalau ada panggilan kerja boleh, mau ikut seleksi CPNS juga nanti lagi. Kalau puji Tuhan rezekinya di situ ya di situ. Sama ya begini Ji. Nongkrong. Saya bisa uang. Kami saya bisa uang. Puji Tuhan orang tua belum ngomel. Masih nongkrong terus. Belum disuruh menikah. Kayaknya sudah disuruh. Tapi belum mau dimodali. Belum mau dimodali nih. Modal sendiri menikah. Siapa kau mau dimodali? Tua mah kok. Sudah dimodali rumah. Masih mau modal orang tua lagi tahu. Terus yang terakhir ini, apa pesan untuk teman-teman adik-adik atlet ini yang sedang mengejar cita-citanya menjadi seorang atlet profesional? Ya kalau mau jadi atlet profesional, tekun. Satu. Ingat targetnya. Setiap kali latihan, ya kadang-kadang kan bosan apa segala macam. Kalau lagi bosan, ya ingat targetnya. Tujuannya apa, sampai memilih untuk serius di bulu tangkis. Ya kalau tujuan bikin listnya lah. Paling rendah tujuan saya di sini, paling tinggi di sini, di tengah-tengahnya ini. Ada golnya. Ada golnya. Jadi usahakan kejar yang paling tingginya. Nah, jadi mentok-mentoknya yang paling rendahnya. Jadi biar apa namanya? Kita juga latihannya ndak berpikir bilang cuman buang-buang waktu aja begitu ya. Setidaknya kau ada yang mau kejar. Iya, kau punya tujuan, kau punya kendaraannya. Iya. Jalan, ada jalannya, iya. Ada kendaraanmu, ada tujuanmu. Jalan ini. Entah di perjalanan ada kerikil kah, ada lomba-lomba. Itu sudah hal bumbu itu nih. Kalau tanpa itu ya bukan hidup namanya, Bos. Tidak enak tong sampai tujuan dengan mulus-mulus. Iya. Jalan tol saja kau bisa pecah ban. Iya. Tuh. Dan tantangannya itu nih, berhasil kau lewati itu. Sukses. Sampai kau. Iya. Kalau tidak ya bangkit lagi. Iya. Kalau memang maksud saya tujuannya tidak kesampaian, umurnya mentok juga ini. Cepat berpaling, cepat mencari jalur lain. Cari plan B langsung. Iya. Karena kalau kayak kita ini, dan usahakan jangan sampai putus sekolah. Itu paling penting. Jangan sampai giat tapi putus sekolah, wah bahaya bos. Karena jadinya aku jadi satpam. Itu sudah banyak loh pengalaman hidup atlet Sulsel loh. Kenapa jadi satpam bos? Tapi ya kita juga tidak tahu pilihan orang kan. Ya, jalan hidupnya masing-masing. Kalau kau putus sekolah tapi tujuanmu tercapai kali lanat cuma kelas 4 SD. Batas jadi. Tapi deh, hartanya sekarang Pak. Mobilnya Range Rover bos. Tidur di masukan rekeningnya. Iyalah. Kita tidur yang masuk omongan tetangga. Kenapa anda kerja kau? Tidur tiba-tiba banyak uang dikira nuyul. Memang bangsat. Keluar rumah, lihat tetangga tak pergi kerja. Iya. Kita kas panas motor aja baru masuk kembali. Iya. Kemana bos? Kerja. Oke, tidur dulu ya. Tiba-tiba. Banyak wantan kira-kira ngepet. Ada. Bab tiba-tiba tidur di rumah padahal dia trading loh. Iya, main forex. Atlet binomo ya, apa atlet binomo Pak. Wah, mungkin itu Ji untuk saat ini toh. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengejar cita-citanya entah itu di dunia atlet atau di dunia yang lain, asalkan bukan dunia lain toh. Karena setan itu menghadapi. Satu juga kuncinya menurut juga saya, yaitu kita terbuka lewati jalananmu sampai ke tujuan yang memang mau dicapai. Kalau ada bumbu-bumbu di tengah-tengahnya ya usahakan lewati itu dan pasti melewati kalau memang mau kok sampai tujuanmu tuh. Ya, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Mungkin banyak bilang kenapa serius sekali. Memang ini konten serius. Karena kita sedang berada di pandemi Korontols. Mungkin benar-benar cepat juga berakhir ini. Biar juga tidak berakhir. Yang penting orang-orang sudah memandang Korontols ini hanya flu biasa. Asik. Liburan kita di hotel bareng-bareng kalau kena Korontols. Begitu itu saja untuk saat ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe Adaka Channel karena
pasti banyak konten-konten yang akan menghibur kalian ke depannya, dan kami juga sedang merencanakan sesuatu yang besar ini. Tunggu saja apa itu, kami juga belum tahu. Rencana saja toh, yang mana jadi ada gitu nanti kontennya. Share ini ke teman-teman bulu Share. tangkismu. Nah. Siapa tahu dia kenal saya. Siapa tahu kenal Ki, bilang tanya kita, dikenal Ki nih. Kalau bilang tidak, Tempeleng bilang palsu-palsu bukan. Nanti saya kasih masuk foto-foto saya selama bulu tangkis di sini. Oh iya, nanti dah tanya editor deh. Nanti tanya editor. Tanya editor. Karena editor kita sekarang mohon maaf disewa oleh orang lain. Editor kita sekarang lagi banyak pekerjaan. Iya. Gara-gara Korontols ini banyak sekali orang merambah YouTube. Memang tai ini Korontols. Oke, itu saja untuk konten kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya di Adaka Channel. Ada dong.